Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Pandi, NIM B1B1230111 akan membuat video TKKP dengan Bapak Alfa Beryansyah, SIP MIP. Sini saya akan membacakan hasil PPT kami, yaitu hasil makalah kami yaitu struktur dan asas-asas pengelolaan keuangan desa. Di sini kami dari kelompok 3 yaitu beranggota 8. Yang pertama ada Adnan Febrian, yang kedua Dimas Saputra, yang ketiga Nada Delila, yang keempat Adelia Rizky Putri, yang kelima Gea Citra Ningrat, yang keenam Muhammad Rifki Pandi, saya sendiri, yang ketujuh Muhammad Okta Prihatin, yang kedelapan Cepis Safian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat dan rahmat dan karunia kita dapat berkumpul di tempat seperti kita rasakan seperti saat ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dengan nafas Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama ada bab 1, latar belakang. Pengelolaan keuangan desa merupakan komponen penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa yang efektif. Sebagai unit pemerintahan lokal, desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah serta kepentingan masyarakat setempat. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan cara yang transparan, akuntabel, partisipatif, serta dengan cara tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan regulasi terkini seperti Peraturan Materi Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Yang dimaksud dari transparan itu supaya tidak ada kecurigaan di antara kita, mungkin ada yang berprasangka dikorupsi atau gimana, itu kita tidak tahu pendapat orang lain. Pengelolaan keuangan desa meliputi 4 tahap utama: perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, dan pelaporan. Pada tahap perencanaan, pemerintahan desa menyusun rancangan anggaran pendapat dan belanja desa APBD berdasarkan rencana kerja pemerintahan desa RKPD desa, di mana sekretaris desa berperan dalam koordinasi penyusunan APBD dengan pedoman yang diatur oleh peraturan bupati setiap tahun. Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan, kegiatan yang telah direncanakan diimplementasikan, termasuk pengumpulan pajak dan pengeluaran biaya sesuai dengan APBD. Tahap penatausahaan melibatkan pengelolaan keuangan harian oleh bendahara desa yang mencatat semua transaksi keuangan menggunakan buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank. Terakhir, tahap pelaporan mencakup dokumentasi aktivitas keuangan desa serta verifikasi rincian pengeluaran dan pemerintahan oleh sekretaris desa dengan melengkapi bukti-bukti pendukung. Struktur organisasi pengelolaan keuangan desa melibatkan beberapa jabatan penting. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa, sekretaris desa sebagai koordinator, PTPKD yang membantu kepala desa dalam menyusun dan melaksanakan kebijaksanaan pengelolaan APBD, kepala seksi sebagai
pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya, dan bendahara desa yang bertanggung jawab atas pemerintahan dan pengeluaran keuangan desa. Dengan demikian, makalah ini akan membahas secara detail tentang siklus dan struktur pengelolaan keuangan desa dalam memberikan gambaran lengkap tentang bagaimana pengelolaan tersebut harus dilakukan agar efektif dan efisien dalam menjalankan urusan pemerintahan desa. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama ada mengetahui dan memahami siklus dari sistem pengelolaan keuangan desa. Yang kedua ada mengetahui struktur pengelolaan keuangan desa. Yang ketiga ada asas-asas pengelolaan keuangan desa dan sumber pendapatan desa. Yang kelima mengetahui konsep dan sumber pendapatan desa. Yang keenam mengetahui anggaran dan pendapatan belanja desa APBD. Selanjutnya ada manfaat dan tujuan. Jadi di sini kami berupaya untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik dan jelas mengenai ketersediaan materi ini kepada pembaca dan menjelaskan secara keseluruhan apa itu kewirausahaan sosial dan bagaimana cara mengatasi permasalahan sosial melalui metode kewirausahaan. Lalu dengan manfaat yang kami terapkan, dengan kami harapkan pembaca bisa melihat bagaimana peran kewirausahaan sosial dalam mengatasi permasalahan sosial yang ada pada suatu desa. Mungkin ikhlas. Sekarang saya akan melanjutkan, yaitu siklus pengelolaan keuangan desa. Dosen pengampu yaitu Pak Alpa Briansyah SIP MIP. Makalah ini disusun oleh rekan-rekan saya yang hebat, yaitu ada Adnan Febrian, yang kedua ada Dimas Saputra, selanjutnya ada Nada Delila, Adelia Rizky Putri, Gea Citra Ningrat, Muhammad Rifki Irfandi, Muhammad Okta Prihatin, Cepi Sofyan. Teman-teman, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di ruangan kuliah yang sangat megah itu, dan seperti kita rasakan seperti sekarang ini. Tak lupa pula salawat serta salam marilah kita panjatkan pada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama itu ada pendahuluan. Pengelolaan keuangan desa merupakan komponen penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa yang efektif. Sebagai unit pemerintahan lokal, desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan cara yang transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan regulasi terkini seperti peraturan pemateri dalam negeri, peraturan dalam negeri. 4 tahapan yang utama ada perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan. Pada tahap perencanaan, pemerintahan desa menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa APBD berdasarkan rencana kerja pemerintahan desa, di mana sekretaris desa berperan dalam koordinasi penyusunan APBD dengan pedoman yang diatur oleh peraturan bupati setiap tahun.
pada tahun anggaran berkenaan. Selanjutnya ada yang pada tahap pelaksanaan dalam kegiatan yang telah direncanakan diimplementasikan termasuk APBD desa, sekretaris desa, pengumpulan pajak dan koordinator pengeluaran biaya sesuai dengan APBD. Tahap penatausahaan melibatkan pengelolaan keuangan harian oleh rencana kerja pemerintahan bendahara desa, desa RKP desa, yang mencatat tahun semua berkenan, transaksi keuangan menggunakan buku tahun kas berkenan dan pendorongan penyusunan diatur dengan peraturan bupati, bantu perbu, pajak dan atau buku perbu bank. setiap tahun. Rancangan Terakhir, APBD desa tahap telah pelaporan disusun mencatat pembaruan dokumentasi rencana, aktivitas peraturan keuangan desa desa serta verifikasi atau rincian perdes pengeluaran dan penerimaan tentang oleh APBD desa. Sekretaris desa dengan menyampaikan melengkapi rancangan bukti-bukti peraturan pendukung. desa tentang APBD desa. Selanjutnya ada rumusan masalah. desa Pertama ada menyampaikan mengetahui dan peraturan memahami APBD siklus desa dan kepada sistem kepala pengelolaan desa keuangan untuk desa. dibahas dan Yang kedua ada disepakati mengetahui bersama konsep dan sumber BPD pendapatan desa. dan Yang sebuah ketiga musyawarah mengetahui BPD. anggaran dan Rancangan pendapatan tersebut belanja disepakati desa. paling lambat oleh Selanjutnya ada bulan manfaat dan Oktober tujuan. tahun Jadi di depan sini kami atas berupaya dasar untuk menciptakan kesepakatan bersama pemahaman yang lebih kepala baik desa dan dan jelas APBD mengenai dan ketersediaan BPD. Maka materi kepala ini desa kepada pembaca dan menjelaskan menyiapkan secara rancangan keseluruhan peraturan kepala apa desa itu mengenai kewirausahaan penjabaran sosial dan APBD bagaimana desa. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan peraturan desa dimaksud, maka pemerintahan desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenan dan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya, di mana dasar pelaksanaan harus ditetapkan dengan peraturan kepala desa. Selanjutnya ada rancangan peraturan desa tentang APB desa, kemudian disampaikan kepada bupati melalui camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasikan. Penyampaian rancangan peraturan desa ini dilengkapi dengan surat pengantar. Yang pertama ada rancangan peraturan kepala desa mengenai penjabaran APB desa. Yang kedua ada peraturan mengenai RKP desa. Yang ketiga peraturan desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Yang keempat peraturan desa mengenai pembentukan dana cadangan, itu jika tersedia saja. Yang kelima ada desa mengenai penyertaan modal, itu jika tersedia saja. Yang keenam berita acara hasil musyawarah BPD. Hasil evaluasi bupati diuntungkan dalam kabupaten dituangkan dalam keputusan bupati yang disampaikan kepada kepala desa paling lama 20 hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. Selanjutnya ada pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk bupati. Kepala desa menugaskan KAUR dan kasih pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai tugasnya untuk menyusun dokumen penyelenggaraan anggaran DPA setelah peraturan desa tentang APB desa dan peraturan kepala desa tentang penjabaran APB desa diterapkan. DPA tersebut terdiri atas 1. Rencana kegiatan dan anggaran desa. Yang kedua rencana kegiatan kerja kegiatan desa. Dan yang ketiga rencana anggaran biaya. Selanjutnya ada penatausahaan keuangan dilakukan oleh KAUR Keuangan sebagai pelaksanaan fungsi kebendaharaan. Selanjutnya ada pelaporan. Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB desa semester pertama kepada bupati melalui camat yang terdiri atas yang pertama laporan pelaksanaan APB desa dan yang kedua laporan realisasi kegiatan. Bupati menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB desa kepada materi
pada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan. Selanjutnya ada penanggung-jawaban. Kepala Desa menyampaikan laporan penanggung-jawaban realisasi APB Desa kepada Bupati melalui camat sekitar akhir tahun anggaran. Itu ada laporan keuangan terdiri atas laporan realisasi APBD Desa dan catatan atas laporan keuangan. Yang kedua ada laporan realisasi kegiatan, dan yang terakhir ada daftar program sektor, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke desa. Laporan penanggung-jawaban dimaksud merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran. Selanjutnya mengetahui struktur pengelolaan keuangan desa. Struktur pengelolaan keuangan desa, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah kepala desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan. Selanjutnya kesimpulan yang terakhir, siklus pengelolaan keuangan desa merupakan suatu rangkaian proses yang sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban. Setiap tahap memiliki peran penting dalam memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Struktur pengelolaan keuangan desa melibatkan berbagai pihak melalui dari kepala desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi hingga perangkat desa lainnya yang memiliki tugas tanggung jawab masing-masing. Asas-asas pengelolaan keuangan desa yang meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan tertib serta disiplin menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Secara keseluruhan, pengelolaan keuangan desa merupakan suatu proses yang kompleks dan membutuhkan komitmen dari sebuah pihak yang terlibat. Transparansi dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan desa sangat penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan pengelolaan keuangan desa yang baik diharapkan dapat terwujud desa yang mandiri, maju, dan sejahtera. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan jika tidak ada video yang terakhir ini kurang mencukupi dengan video rekaman layar materi ini, saya mohon maaf karena memori HP saya tidak cukup lagi. Mungkin sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, izin. Semoga Visipol tahun depan makin menyala, dan semoga video ini dapat dimaklumi karena keterbatasan memori di HP saya. Mungkin itu saja. Terima kasih.